Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April ya. Yang pertama kita bahas dari Astro Oracle kamu, ada first house arrival. Jadi gini, kayak di bulan April itu ada komunikasi signifikan, entah kabar yang kamu tunggu memang kayak konfirmasi gitu, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan jual beli, berhubungan dengan perjanjian apalah gitu ya. Jadi kamu menunggu pihak yang satunya mengkomunikasikan sesuatu terkait problem yang sedang kamu urusin atau sesuatu hal yang sedang kamu urusin. Tapi ini bisa jadi juga komunikasi dari orang-orang atau pihak-pihak yang kamu tidak duga sebelumnya gitu. Kamu nggak berpikir bahwa orang-orang ini, pihak-pihak ini akan berkomunikasi sama kamu ya. Jadi dengan arrival ini kayak tadi ada sesuatu yang datang gitu ya, bisa komunikasi. Yang pertama bisa berwujud kedatangan orang-orang tertentu, kedatangan misalnya tawaran kayak pintu-pintu yang terbuka, atau arrival ini juga first kan berhubungan dengan diri kamu gitu, sense of self kamu gitu. Bisa jadi juga ada sesuatu yang berubah, situasi yang mungkin membuat kamu melihat suatu perspektif baru tentang diri kamu. Lalu aku kayak melihat ada sebuah tema kayak kontradiksi gitu, atau mungkin kayak sebuah pesan dari semesta, apa ya, coba lebih santai sama hidup, coba kayak belajar ngetawain hidup dengan kontradiksi yang kamu lihat dari pengalaman hidup kamu in general, atau ada sesuatu di bulan April ini ya untuk kamu lihat sebuah kontradiksi tentang hidup di mana itu membantu kamu untuk lebih chill lagi sama hidup, lebih santai, atau bisa ngetawain pengalaman hidup yang tadinya kamu mungkin terlalu serius ngelihatnya gitu ya. Karena di sini pertama nih ada aspek yang namanya debilitated. Ini aspek yang melemahkan. Jadi kamu butuh, kalau di Natal chart ketika ada sesuatu yang debilitated itu dilemahkan dan butuh ekstra untuk mengeluarkan energi itu ya. Contoh misalnya kalau Merkuri pada Pisces gitu ya, Merkuri kamu atau misalnya siapa gitu punya Merkuri pada Pisces, itu debilitated gitu. Itu untuk Pisces, untuk Merkuri berada pada Pisces itu butuh ekstra untuk channeling energi Merkuri, contoh ya. Tapi di sini juga ada energi dignified. Dignified itu adalah diberkati, dalam artian energinya punya amplifikasi lebih atau punya bonus lebih gitu. Um, dengan ini kan satu dilemahkan, satu diberi bonus lebih, satu diberi ekstra amplifikasi. Jadi aku melihat itu, jadi kayak ada sebuah kontradiksi gitu. Mungkin ada satu part di mana kamu butuh ekstra atau merasa kamu, aduh ini kok ribet banget, aduh ini kok ini capek banget, aduh kenapa sih kayaknya momen ini, situasi ini atau orang-orang ini kayak butuh ekstra gitu, ekstra kamu usaha, ekstra kamu berkomunikasi, ekstra kamu mengerti. Dan di satu sisi tuh mungkin ada situasi-situasi di bulan April ini kayak kamu jalannya mulus aja gitu. Setelah satu beres nih tiba-tiba tak 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 lancar aja setelah itu semuanya ya. Makanya aku bilang kayak ada sebuah kontradiksi di mana kamu perlu melihat dan belajar apa lebih chill sama hidup, lebih santai, lebih bisa bercanda gitu. Bukan hidup itu bercanda ya, tapi kayak kamu bisa melihat humor dalam momen-momen sehari-hari kamu gitu. Oke, lalu satu oracle lagi berbicara tentang have faith in your dream, percaya pada mimpi kamu. Mungkin itu tadi ya, ketika ada satu momen di mana kamu merasa ribet atau kayak aduh apaan sih ini kok gitu ya. Mungkin itu di satu titik kamu bertanya gitu tentang mimpi kamu, atau memang sebagian dari kamu di titik lagi frustasi, lagi down, atau kayak lagi capek aja gitu dan membuat kamu udahlah gitu, apa sih ini mimpi, mungkin ini bukan buat aku, mungkin aku orang gak beruntung atau apalah gitu. Ada hal-hal yang butuh waktu dan perhatikan pikiran kamu gitu. Semakin kamu fokus pada sesuatu hal yang negatif gitu, semakin kamu melihat dunia ini dengan cara negatif dan bisa jadi kamu mengamplifikasi banyak hal yang negatif gitu, semakin banyak untuk datang ke hidup kamu gitu ya. Kamu tahu gak sih atau mungkin pernah ada momen dimana ketika lagi capek, terus lagi banyak pikiran, kayak satu hal terjadi, terus ada kejadian beruntun yang nggak enak gitu terjadi juga. Misalnya ban kamu kempes, terus tiba-tiba macet, terus tiba-tiba kehujanan, terus tiba-tiba kayak beruntun gitu loh. Ada hal-hal yang nggak enak terjadi. Nah itu bisa jadi tuh karena fokusnya ya, atau ketika suasana hati nggak enak, semakin difokusin, semakin banyak lah itu yang teramplifikasi. Jadi makanya perhatikan juga apa yang secara konstan berada di pikiran kamu ya. Oke, yang tadi kenapa aku bilang komunikasi itu akan signifikan banget, terutama nih bisa jadi ya berhubungan dengan pentacles. Pentacles itu pekerjaan, sesuatu yang tangible gitu, kita bisa lihat persepsi dengan panca indera kita. Pentacles nggak terbatas aja pada pekerjaan keuangan, bisnis, tapi segala hal yang bisa kita persepsi ya dengan panca indera.
Makanya tadi aku bilang bisa berhubungan dengan, bisa jadi jual beli, kontrak-kontrak, atau perjanjian. Karena reading kamu tuh dibuka dengan Page of Pentacles, lalu ditutup juga dengan Page of Pentacles. Page itu semua adalah pembawa pesan, lalu juga energi murid, dan juga, Page of Pentacles itu adalah energi yang optimis gitu. Memulai suatu hal yang baru, ibaratnya beradaptasi lagi untuk satu chapter baru kehidupannya. Mungkin tadi ya, di titik kamu yang udah mulai capek gitu, kamu nggak pernah tahu seberapa dekat kamu dengan hal yang mau kamu tuju, seberapa dekat kamu dengan momen breakthrough, pintu kebuka buat kamu, atau momen terobosan itu, kamu nggak pernah tahu seberapa dekat. Dan jangan-jangan ketika kamu berpikir untuk menyerah, ketika kamu berpikir untuk apa ya, ya udahlah pindah haluan aja, jangan-jangan selangkah lagi kamu sampai gitu. Nah, ini sebuah reminder untuk kamu gitu. Karena Page of Pentacles itu aku mendapatkan energi yang vibe-nya apa ya, fresh, optimis, dan juga di awal itu warna dominannya kuning gitu ya. Di deck yang ini, deck yang klasik, warna dominannya kuning, ada optimisme, ada semangat, ada seperti energi kehidupan gitu. Terutama dengan Seven of Pentacles, wajar kalau kamu capek, karena Seven of Pentacles itu energi yang berproses, energi karma juga ada di situ, kayak tabur tuai. Tapi dengan di sini ya, dengan Page of Pentacles aku mendapatkan vibe chapter baru, ini waktunya kamu menuai gitu. Atau kamu semakin dekat dengan apa yang mau kamu capai, kamu tuju. Lalu blessingnya adalah ini bisa jadi ya yang berhubungan tadi sama komunikasi, karena Three of Cups ini kan dengan Nine of Swords, entah kenapa aku mendapat vibe tentang kayak bertemu kembali gitu. Untuk sebagian kayak bertemu kembali, entah memang terpisah karena ada pertengkaran, ada sesuatu konflik, ada momen terpisah di mana salah satu atau kedua belah pihak sebenarnya nggak happy gitu. Bahkan mungkin di titik dunianya gelap, sedih banget, sakit banget, karena Nine of Swords ini energi yang seperti itu gitu, kegelisahan, mimpi buruk, isu kesehatan mental. Atau ada orang-orang di mana ada isu dengan tadi ya, kesehatan mental atau kesehatan gitu, dan dia berproses untuk memulihkan dirinya gitu. Dan ini adalah energi perayaan di mana keadaan berprogres semakin baik untuk mungkin ada orang yang signifikan buat kamu yang lagi berproses gitu dengan pemulihan dia. Dan ini sebuah konfirmasi ya, karena ini posisinya ada di blessing kamu juga tadi, sebuah pertemuan di mana keduanya terpisah atau pihak-pihak tertentu terpisah, tapi mereka nggak happy dengan momen terpisah ini. Ya, ini sebuah kesempatan yang semesta hadirkan. Lalu yang jadi tantangannya adalah perubahan perspektif dengan Hangman, fleksibilitas, pengorbanan, dan juga mungkin ini bisa jadi sesuatu yang ngagetin sih, komunikasinya, atau sesuatu yang mau datang di hidup kamu. Ingat tadi yang di awal aku bilang first house, ada sesuatu kedatangan seseorang tertentu, kesempatan, pintu yang terbuka. Dengan Wheel of Fortune jadi tantangan kamu, dengan sesuatu yang ngagetin ini, tinggal gimana. Kaget pasti gitu ya, cuman setelah kamu kaget, kamu kayak adaptasi lagi, bergerak lagi, kagetnya jangan kelamaan gitu. Dan ketika ada faktor tidak terduga gini, Wheel of Fortune itu biasanya membawa blessing, membawa kesempatan, membawa energi karma juga. Jadi mungkin ada orang-orang tertentu yang merasakan karmanya, atau kayak yang tadi aku bilang tabur tuai gitu, apapun yang kamu tabur gitu akan kembali kepada kamu, baik ataupun buruk. Lalu juga kadang ketika kita dapat misalnya kesempatan yang kita tunggu, hal-hal yang kita mau, mungkin pintu-pintu yang kita harap terbuka untuk kita, kadang di dalam diri kita tuh ada, ini yang selalu aku bilang, nama self sabotage gitu. Mungkin kita merasa enggak siap, mungkin kita terlalu kaget, terus kita merasa enggak pantas, ataukah kita jadi bertanya, ini mimpi enggak ya? Ini beneran enggak ya? Ini beneran buat gue enggak ya? Kayak hal-hal semacam itu, dialog-dialog yang kita katakan ketika kita semakin dekat atau kita dapat justru apa yang kita mau gitu. Nah, ini yang jadi tantangan dengan Wheel of Fortune dan Hangman gitu ya, tentang melihat sebuah persepsi yang berbeda gitu, atau melihat dari perspektif lain. Apakah hal yang kamu mau selama ini beneran yang kamu mau ketika kamu dapat hal itu ya. Dan ini bisa jadi juga sebuah pembelajaran ke depan ya, ketika kamu mau sesuatu hal dengan sangat, kamu lihat itu apakah benar sesuatu hal yang kamu mau, atau itu hasil dari proyeksi orang-orang di sekitar kamu, atau proyeksi dari orang tua kamu, atau sesuatu yang kamu serap gitu secara tidak sadar. Itu tadi bisa dari media, bisa jadi juga dari orang-orang di sekitar kamu ya. Terus dalam waktu dekat kayak ya, kamu akan manifest sesuatu sih. Bisa jadi juga ya yang tadi ini blessingnya dengan Three of Cups, kehadiran anak ya. Mungkin selama ini kamu menanti, atau dalam keluarga besar kamu yang jelas ada sesuatu hal yang vibe-nya tuh dengan Page of Pentacles di awal itu ada sesuatu yang optimis, sesuatu yang chapter baru yang apa ya, walaupun terasa memulai seperti dari awal ya, ada sesuatu excitement di situ, ada optimisme,
dan dengan di waktu yang akan datang ada Magician dan Sun, aku melihat ada sesuatu yang termanifestasi apapun itu ya. Bisa jadi konsep diri kamu yang baru, kayak kamu ingin berubah diri kamu dari dalam terus ke dari luar juga. Kayak kamu ingin glow up. Bisa jadi juga ini berhubungannya dengan pekerjaan atau apapun gitu ya, hal-hal tertentu yang ingin kamu capai. Kamu udah mengerti nih gimana caranya untuk manifest sesuatu. Karena reading kamu ditutup Queen of Swords sama Page of Pentacles. Lihat, reading kamu dibuka dan ditutup sama Page of Pentacles. Tadi juga ada kedatangan, makanya aku bilang ada sesuatu yang signifikan tentang komunikasi, tentang tiba-tiba ada situasi, tiba-tiba ada pintu kebuka buat kamu, tiba-tiba ada orang yang datang atau berkomunikasi. Jadi kamu siap-siap aja ya. Jadi nggak terlalu kaget gitu, dan kalaupun kaget, kagetnya nggak kelamaan. Oke, dan kamu udah belajar mengerti gitu, melihat lebih jauh dari ilusi-ilusi, dari kabut-kabut di pikiran, atau kamu bisa melihat suatu situasi dengan tadi, dengan Hangman ada seperti situasi yang mungkin kamu temuin di bulan April, dari kontradiksi kehidupan, momen-momen kamu mungkin sebel banget, terus tiba-tiba momen-momen di mana semuanya berjalan lancar buat kamu bisa melihat dengan jernih ya. Mungkin tadinya kamu terbawa emosi, mungkin kamu gampang apa ya, kepancing. Sekarang kamu bisa melihat kayak ibaratnya dari perspektif lain, atau kamu bisa melihat sesuatu situasi dengan jernih, atau sekarang kamu udah, kalaupun keadaannya chaotic gitu, keadaan mungkin lagi ribet, rumit, kamu bisa melihat nggak terbawa emosi dengan tenang dan tahu apa yang kamu perlukan dalam situasi itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.